Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Sari, perwakilan dari kelompok 2. Di sini kami mengerjakan proyek studi kasus pertama dengan judul Perhitungan Statistika Dasar dengan dosen pengampu Ibu Konita Umisa Fitri, MSI. Kelompok 2 dengan anggota Resa Nur Halimah dengan NIM 120700158, Sinta Sari dengan NIM 120700168, Fadli Ahmad Febriana dengan NIM 120700183. Daftar isi. Pertama, pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Sinta. Kedua, landasan teori yang akan dijelaskan oleh Resa Nur Halimah. Ketiga, metode yang akan dijelaskan oleh Sinta. Keempat dan kelima, ada hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Fadli Ahmad. Keenam, ada lampiran. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Array atau larik. Larik adalah struktur data statistik yang menyimpan sekumpulan elemen yang bertipe sama. Setiap elemen diakses langsung melalui indeksnya. Indeks larik harus tipe data yang menyatakan keurutan, misalnya integer atau karakter. Banyaknya elemen larik harus sudah diketahui sebelum program dieksekusi. Tipe elemen larik dapat berupa tipe sederhana, tipe terstruktur, atau tipe larik lain. Nama lain array adalah larik, tabel, atau vektor. Pada studi kasus pertama merupakan salah satu contoh kasus array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah sebutan untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 2 buah angka. Analogi yang sering dipakai seperti titik koordinat dalam diagram Cartesius. Elemen-elemen pada array 2 dimensi dapat diakses dengan bentuk yaitu nama underscore array dalam kurung indeksa underscore baris indeks underscore kolom. Tujuan pertama, menentukan rata-rata setiap mata kuliah. Kedua, menentukan nilai standar deviasi untuk setiap mata kuliah. Ketiga, menentukan nilai minimal untuk setiap mata kuliah. Keempat, menentukan nilai maksimal untuk setiap mata kuliah. Kelima, menentukan nilai rata-rata setiap mahasiswa. Keenam, menentukan mahasiswa mana yang memiliki nilai rata-rata terbesar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Nah, di landasan teori ini akan dijelaskan mengenai algoritma, penulisan algoritma, array dan struktur, dan juga pencarian dan pengurutan. Yang pertama mengenai algoritma. Algoritma adalah daftar langkah atau perintah yang dapat diikuti untuk menyelesaikan pekerjaan. Struktur dasar algoritma terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada sequence atau urutan, yaitu struktur dasar yang paling sederhana, yakni algoritma ditulis secara berurutan atau secara sistematis. Yang kedua ada pengulangan, yaitu bagian yang bertugas melakukan kegiatan atau proses secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Yang ketiga ada selection atau pemilihan, salah satu struktur dasar dalam algoritma yang akan menjalankan perintah atau aksi jika suatu kondisi atau kejadian terpenuhi, yakni bernilai benar. Nah, selanjutnya mengenai penulisan algoritma. Penulisan algoritma terbagi menjadi 3 cara, yaitu yang pertama bahasa natural, yang kedua menggunakan cara pseudocode, dan yang ketiga menggunakan flowchart atau diagram alir. Nah, dalam penulisan algoritma perlu diperhatikan yaitu yang pertama variabel. Variabel adalah alamat memori untuk menyimpan data. Yang kedua yaitu tipe data. Tipe data adalah jenis data yang dapat disimpan dalam variabel. Ada 2 kategori tipe data dalam dunia pemrograman, yaitu tipe data dasar dan tipe data bentukan. Tipe data dasar adalah tipe data yang telah tersedia dalam setiap bahasa program seperti integer, float, char, dan boolean. Tipe data bentukan adalah tipe data yang didefinisikan oleh programmer seperti array atau larik dan struktur. Nah, dalam bahasa pemrograman digunakan jenis-jenis operator yang digunakan untuk mengoperasikan variabel, yaitu ada operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Nah, selanjutnya mengenai array dan struktur. Array merupakan tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpulan data yang bertipe sama dalam satu nama variabel. Array memiliki elemen yang dapat dipanggil melalui nama atau indeksnya. Indeks array dapat dimulai dari 0 atau 1. Dalam Python, array dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada list, set, dan tuple.
Nah, selanjutnya mengenai pencarian dan pengurutan. Yang pertama, algoritma pencarian. Algoritma pencarian adalah algoritma yang menerima suatu argumen atau kunci dan dengan langkah tertentu akan mencari rekaman dengan kunci tersebut. Nah, algoritma pencarian dibagi menjadi dua, ada sequential search, yaitu algoritma pencarian yang akan membandingkan data satu persatu secara berurutan dengan data yang dicari sampai data ditemukan atau tidak. Yang kedua ada binary search, yaitu pencarian yang dilakukan pada data terurut. Nah, selanjutnya ada algoritma pengurutan, yaitu menyusun suatu objek himpunan menurut aturan tertentu. Algoritma pengurutan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bubble sort, yaitu metode mengurutkan data dengan cara membandingkan setiap pasangan elemen yang bersebelahan, kemudian melakukan penukaran jika diperlukan. Yang kedua ada selection sort, dan yang ketiga ada insertion sort, yang dimana yaitu metode pengurutan dengan cara mencari elemen terkecil, kemudian menukarnya dengan data yang dijadikan acuan atau pivot. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan studi kasus 1 yaitu pseudocode dan Python. Dalam pseudocode terdapat beberapa bagian, yaitu judul yang berisi teks dalam bahasa algoritma untuk memudahkan pembaca teks algoritma secara umum. Kamus yang di bagian ini dilakukan pendefinisian nama variabel dan deskripsi yang berisi seluruh perintah algoritma. Untuk kasus ini menggunakan konsep array, dan untuk Python menggunakan konsep algoritma pencarian dan algoritma pengurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pada Amar Febriana dari kelompok 2 akan melanjutkan mengenai hasil pembahasan dan juga mengenai kesimpulan. Yang pertama, menghasilkan pembahasan. Hasil rata-rata setiap mata kuliah yaitu rata-rata mata kuliah kalkulus 77, rata mata kuliah praklaspo 71,8, dan rata-rata kuliah bahasa Inggris 81,2. Rata-rata tersebut diperoleh dengan cara menginput bulatan nilai mahasiswa setiap mata kuliah lalu dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah data yang ada. Nilai standar deviasi untuk mata kuliah yaitu kalkulus 15,1660, praklaspo 6,8527, dan bahasa Inggris 3,6276. Nilai standar deviasi dan diperoleh dengan cara menginput data nilai siswa dengan menggunakan konsep perulangan. Nilai minimal untuk setiap mata kuliah yaitu 45, praklaspo 63, bahasa Inggris 76. Nilai minimal untuk setiap mata kuliah diperoleh dengan cara menginput semua data nilai dan dengan menggunakan konsep bubble sort. Nilai maksimal untuk setiap mata kuliah yaitu 92, praklaspo 92, dan Inggris 72. Nilai maksimal mata kuliah diperoleh dengan cara menginput semua data dan nilai mata kuliah dengan cara menggunakan konsep bubble sort. Nilai tertentu mata kuliah yaitu mahasiswa ke-1 82, mahasiswa kedua 78,6, mahasiswa ketiga 80,6, mahasiswa keempat 83,6, mahasiswa kelima 65, mahasiswa ke-6 77,6, mahasiswa ke-7 77, mahasiswa ke-8 84,6, mahasiswa ke-9 72,3, dan mahasiswa ke-10 67,3. Nilai rata-rata untuk setiap mahasiswa diperoleh dengan menginput setiap mata kuliah mahasiswa lalu dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah data yang ada. Mahasiswa yang memiliki rata-rata terbesar itu mahasiswa ke-8 yaitu dengan rata-rata 84,6. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Array atau larik merupakan tipe data bentukan yang dapat menyimpan sekumpulan data bertipe sama dalam satu nama variabel. Array memiliki elemen yang dapat dipanggil melalui nama dan indeksnya. Indeks array dapat dimulai dari 0 atau 1. Algoritma pencarian yang menerima satu argumen kunci dan dengan langkah tertentu akan mencari rekaman kunci tersebut. Algoritma pencarian dibagi dua yaitu sequential dan juga binary search. Lalu algoritma pengurutan menyusun satu objek penghimpunan menurut aturan tertentu. Algoritma pengurutan dibagi tiga yaitu menjadi bubble sort, lalu selection sort, dan juga yang terakhir ada insertion sort. Di sini terdapat referensi dari 4 referensi. Kemudian ada lampiran. Di sini hanya menyertakan pseudocode dan untuk Python-nya ada di laporan. Ini untuk nilai rata-rata setiap mata kuliah.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.